Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kibar sedulur. Minggu-minggu ini merupakan hari yang paling membahagiakan buat batin saya, membanggakan buat batin saya sebagai seorang warga negara dan bangsa Indonesia, teman-teman. Dimana timnas kita saat ini sepertinya posisinya, timnas sepak bola kita ini posisinya sudah berdiri sejajar dengan raksasa Asia sekelas Arab Saudi, Australia, Qatar, Iran. Ini kita udah berdiri sejajar ya teman-teman. Ketika kemarin kita melihat, menyaksikan sendiri dengan gagah beraninya para putra bangsa Indonesia ya, yang kemudian berkompetisi, bertemu dengan timnas Lang Biru Arab Saudi yang notabene peringkatnya sangat jauh ya. Kalau negeri kita ketika bertanding kemarin 133, peringkat FIFA-nya Arab Saudi 59 ya teman-teman. Dan Arab Saudi ini salah satu timnas langganan Piala Dunia, final Piala Dunia. Luar biasanya kemarin juga kita lihat permainan kita juga bukan permainan parkir bus ya. Taktiknya luar biasa. Kemudian kualitas pemainnya yang kita miliki sekarang juga luar biasa. Bahkan kita sempat memimpin terlebih dahulu melalui Ratnar Oratmangun yang tembakannya kemudian mengenai pahanya Sandy Walsh. Yang jelas teman-teman, selama ini kan memang banyak orang-orang dari negeri kita sendiri yang sepertinya nggak menghargai lah perjuangannya, kayak Coach STY, Bapak Erick Thohir, dan juga jajaran kepelatihan serta para pemain gitu kan, yang banyak mempermasalahkan masalah diaspora, mempermasalahkan masalah naturalisasi. Mereka itu bukan naturalisasi ya. Kalau naturalisasi ini orang-orang yang nggak ada darah keturunannya Indonesia sama sekali, tapi kemudian udah tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Naturalisasi mereka itu half blood ya. Mereka mempunyai darah keturunan, keterikatan dengan Indonesia gitu kan. Yang jelas siapapun mereka, mau diaspora, mau lokal gitu kan, di lapangan mereka bermain di lapangan yang sama. Mereka mewakili negara yang sama, bangsa yang sama, mewakili bendera yang sama. Mereka menyanyikan lagu kebangsaan yang sama gitu kan. Untuk apa? Untuk mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional, khususnya sepak bola. Kita harus apresiasi itu, dimana semenjak kepemimpinan Bapak Erick Thohir ini luar biasa gitu kan. Beliau piawai, kemudian memang melihat celah kan, melihat kesempatan, karena memang aturan dari FIFA memperbolehkan seperti itu kan. Dan tanpa beliau juga pastinya kesulitan. Mempunyai orang yang memiliki koneksi, memiliki kemampuan untuk kemudian melakukan negosiasi untuk mendatangkan pemain-pemain yang ya kelasnya udah lumayan ya, dari liga-liga, dari Liga Eropa, Liga Belanda. Nah, sembarangan loh. Kalau yang terakhir datang ini kan luar biasa, Mas Hilger sama si Eliano Reinders. Belum lagi kita lihat perjuangan Bapak Erick Thohir sampai hari-hari terakhir jelang pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi kemarin, untuk kemudian memainkan seorang Martin Paes, dan usahanya nggak sia-sia. Saya nggak bayangin kemarin ada tokoh yang kabarnya mungkin pahlawan sepak bola Indonesia, kabarnya ahli ataupun pakar sepak bola Indonesia, yang sempat mengatakan gitu kan, ketika Martin Paes mau datang sempat ribut aja gitu kan, nggak ngerti kita maksudnya ributnya apa kan, dengan pernyataan apakah tega kalian ini kan mencadangkan ini kan si Hernando Ari itu kan, maksudnya apa gitu kan. Hernando Arinya sendiri nggak mempermasalahkan itu, bahkan saling bekerja sama gitu kan, saling mendukung. Ini orang-orang yang kita nggak tahu intennya. Ini masih ingat mungkin teman-teman kan, apakah kalian ini tega mencadangkan Hernando Ari gitu kan. Lain lagi ada yang udah tua bilang pernah melawan Manchester United, pernah ini prestasinya gitu kan, udah ikut Piala Dunia kalau memang hebat dari dulu. Ini memang orang-orang yang nggak ngerti saya gitu kan. Saya sendiri sepak bola ini kan kadang-kadang nonton, saya sendiri terharu ya teman-teman, lihat permainan kita udah luar biasa gimana. Kemudian lapis pertama nyerang itu kan kayak Ratnar Oratmangun, tahu-tahu udah lapis keduanya Sandy Walsh juga udah di depan gitu kan.
Dan saya nggak membayangkan kan, kalau kemudian sampai lolos nih, dan saya keyakinan saya kok besar timnas kita ini akan lolos ke putaran final Piala Dunia. Sudah saatnya ya. Saya nggak membayangkan gimana negara dengan populasi 280 juta ini ya, yang selama ini kan supporternya itu mendukung timnas negara lain, Argentina lah, Brazil lah, Jerman lah, Prancis lah ketika Piala Dunia. Saya nggak membayangkan ada masanya kemudian saya berharap besar, akan sangat terharu sekali ketika nanti supporter Indonesia ini dukung di Piala Dunia, akan dukung timnas kesayangan mereka sendiri. Ini luar biasa sekali dan saya nggak yakin ini. Makanya teman-teman kita lihat nanti di hari Selasa nanti ketika menjamu Australia ya, kita harap memang kemudian bisa memberikan hasil positif. Yang jelas kita sikat habis tuh orang-orang yang memang selalu berusaha menimbulkan friksi, menimbulkan perpecahan baik di antara fan, supporter gitu kan. Semuanya itu kan kerja-kerja nyerang ya memang bebas-bebas saja gitu kan. Tapi saya nggak ngerti gitu kan. Bahkan orang sekelas Roberto Mancini, ini pelatih Manchester City ya, mantan memuji timnas kita, ini kok muji kerjaannya terus ini. Tapi ya alhamdulillah fans sepak bola Indonesia ini udah pinter-pinter semua, nggak bisa kemudian dihasut, nggak bisa kemudian dibenturkan sana sini. Yang jelas saya nggak ngerti orang-orang yang seperti itu. Saya sendiri ini bangga sekali loh, saya terharu ya nonton kemarin, walaupun itu pemain-pemainnya fisiknya Eropa beda ini, tapi mereka saudara-saudara kita. Saya terharu, saya mau meneteskan air mata, nggak berasa gitu kan. Nah itu teman-teman, yang jelas kita berharap bahwasanya nanti Bapak Erick Thohir juga, sekali lagi Bapak Erick Thohir ini mantap sekali, udah datang Mas Hilger central defender sama Eliano Reinders ya, bisa dia di winger ya, winger kiri, winger kanan, oke ini kan dia fullback juga bagus, wingback juga bagus, cuman kita butuh predator ya, butuh striker yang saya yakin pastinya sudah diperhitungkan sama Bapak Erick Thohir. Saya itu khawatirnya kalau kemudian pemain sekelas Ratnar Oratmangun sampai kena akumulasi kartu atau cedera, ini kan panjang permain, bisa buntu nanti gitu kan. Karena ini memang kuncinya ketenangannya. Kalau itu Ratnar Oratmangun tuh kemarin ya tenang banget ya gitu kan, sampai back dari Arab Saudi sampai ada yang terjatuh gitu kan. Nah kita berharap memang kemudian ada pelapis yang sekelas Ratnar Oratmangun gitu kan di depan ya, winger ataupun striker. Itu harapan kita semua Bapak Erick Thohir. Sekali lagi Bapak Erick Thohir, jajaran staf kepelatihan PSSI semua lah gitu kan, para pemain kita semua, para supporter timnas sepak bola Indonesia semua berterima kasih, spesial thanks. Dan kita berharap bahwasanya nanti di Piala Dunia kita udah nggak dukung timnas negara lain, tapi kita dukung timnas dari negara kita sendiri, timnas Garuda.